Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muzaki Baswara. Saya berasal dari kelas struktur data E081 dengan NPM 220810101045. Di sini saya akan menjelaskan coding doubling list saya. Di sini digunakan dua library, yaitu stdio.h yang berfungsi untuk input dan output, dan stdio.h yang berfungsi untuk alokasi. Kemudian pertama-tama kita menggunakan atau membuat struct, yang di sini terdapat struct bernama node, yang berisi data dan pointer. Di sini kita gunakan dua pointer, karena doubling list memungkinkan seluruh node-nya untuk menunjuk ke data sebelumnya dan data ke selanjutnya. Kemudian masuk ke fitur pertama, yaitu menambahkan data di awal node. Pertama-tama, kita deklarasikan fungsi dari tambah awal tersebut, serta mendeklarasikan data baru yang akan kita masukkan. Di sini kita sebut sebagai new data. Kemudian kita gunakan malloc atau memory allocation yang berfungsi untuk mengalokasikan memori sesuai dengan ukuran dari struct node tersebut. Kemudian setelah kita alokasikan, maka akan disimpan di pointer baru yang kita buat ini yang bernama new node. Kemudian new node yang menunjuk ke data sama dengan new data. Maka new node ini atau pointer yang baru ini menunjuk ke data yang baru kita masukkan tadi. Setelah itu, next dari new node adalah head dari data yang telah ada sebelumnya. Kemudian previous atau pref sebelum dari new node sama dengan null atau kosong. Kemudian, jika head yang telah ada ini tidak sama dengan null atau bukan null, maka sebelum dari head tersebut akan menunjuk ke new node. Karena double linked list tadi memungkinkan untuk menunjuk ke depan dan ke belakang, dan fungsi ini digunakan untuk menunjuk ke belakang atau menunjuk ke data yang baru masuk tadi. Kemudian, data yang baru tadi kita set sebagai head. Fitur kedua yaitu menambahkan data atau menyisipkan data di tengah node. Di sini sama, kita deklarasikan dulu fungsinya, namun sedikit berbeda karena terdapat position yang memungkinkan kita menginput posisi dari data yang akan disisipkan atau dimasukkan nanti. Kemudian, jika posisi tidak sama dengan 0, maka akan mengeluarkan statement posisi harus lebih besar dari 0, yang berarti kita tidak boleh masukkan posisinya 0 atau minus 1, minus 2. Kemudian, sama seperti fitur sebelumnya menggunakan malloc dan dialokasikan ke pointer yang baru. Kemudian, pointer yang baru ini menunjuk ke data yang baru akan dimasukkan tadi. Setelah dari data yang baru sama dengan 0 atau kosong, dan sebelum dari data yang baru sama dengan 0 juga. Apabila posisi yang dimasukkan 1, maka data tersebut menjadi data pertama. Maka akan jadi seperti ini. Setelah dari new node sama dengan head yang telah ada. Dan jika head yang ada tadi itu bukan 0, maka sebelum dari head, maka akan menunjuk ke new node. Dan akhirnya new node akan diset sebagai head. Memirip atau hampir sama dengan tambah awal tadi. Kemudian, kita membuat pointer baru bernama current. Kemudian kita deklarasikan juga i yang memiliki tipe data integer. Kemudian kita menggunakan fungsi for. I kita set sama dengan 1. Apabila i masih lebih kecil dibandingkan position dikurangi 1 dan current tidak sama dengan 0, maka i akan terus bertambah selama proses tersebut. Dan selama proses tersebut dijalankan, current sama dengan current next, maka current akan berjalan ke data selanjutnya setiap kali proses tersebut dijalankan. Setelah proses tersebut selesai, kita masukkan fungsi if dulu. Apabila jika current ini sama dengan 0, apabila posisi yang dimasukkan tadi itu terlalu besar, maka akan mengeluarkan statement posisi terlalu besar tidak dapat masukkan node di tengah. Setelah itu, setelah proses tadi selesai, setelah dari new node sama dengan setelah dari current. Dan sebelum dari new node sama dengan current. Yang di sini kita masukkan data yang baru ini di antara setelah dari current dan current tersebut. Dan apabila jika setelah dari current bukan 0, maka setelah dari current akan menunjuk ke previous, yang berarti data tersebut akan menunjuk ke data sebelumnya atau data yang baru kita masukkan tadi. Sehingga current point to next point to previous sama dengan new node. Kemudian setelah dari current kita set sama dengan data yang baru masuk tadi. Kemudian menambahkan data di akhir node. Sama seperti dua fitur sebelumnya, kita deklarasikan dulu dan kita alokasikan yang sama. Kemudian pointer yang baru ini menunjuk ke data yang baru. Setelah dari data yang baru dan sebelum dari data yang baru, kita set sama dengan 0. Kemudian, apabila head yang baru ini sama dengan 0, maka data yang baru akan langsung kita set sebagai data pertama karena tidak ada data lain di sana.
Kemudian kita membuat pointer bernama last node. Kemudian kita buat fungsi setelah dari last node ini belum atau tidak sama dengan 0, maka last node sama dengan last node point next, yang berarti last node akan berjalan terus dan menelusuri list hingga menemukan data terakhirnya. Kemudian, apabila setelah menemukan data terakhir, maka setelah dari last node, kita set sebagai data yang baru. Dan sebelum dari data yang baru, kita set sebagai last node atau data sebelum terakhir. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu transfers. Di sini kita deklarasikan juga fungsi dari transfers tersebut. Kemudian selama node buka apa tidak sama dengan 0, maka akan mengeluarkan statement %d atau data yang telah kita masukkan tadi, dan ini simbol menunjuk. Dan kita memanggil data yang telah ditunjuk oleh pointer node tadi. Dan selama proses dijalankan, apabila belum memenuhi node apabila belum nol, maka atau belum menemukan data terakhir, maka node akan berjalan terus ke data selanjutnya. Kemudian apabila proses tersebut telah selesai, maka akan mengeluarkan statement null untuk mengakhiri linked list tersebut. Kemudian masuk ke fitur selanjutnya, yaitu menghapus node yang berada di awal. Pertama-tama kita deklarasikan fungsi hapus awal tersebut. Kemudian apabila head sama dengan 0 atau data pertamanya ini merupakan kosong, maka akan mengeluarkan statement linked list kosong dan tidak ada yang bisa dihapus karena data tersebut 0 atau kosong. Kemudian kita membuat pointer yang bernama temp atau bisa disebut juga temporary. Kemudian kita set head ini menunjuk ke setelah dari head. Karena temporary, ya karena data pertama telah ditunjuk oleh temporary yang nantinya akan dihapus, maka pointer dari head menunjuk ke data setelah dari data pertama tadi. Dan apabila head ini tidak sama dengan 0, maka sebelum dari head sama dengan 0. Kemudian kita free temp atau menghapus data yang telah ditunjuk oleh temporary tadi. Kemudian menuju ke fitur selanjutnya, yaitu menghapus node yang berada di tengah. Pertama-tama kita deklarasikan fungsi dari hapus di tengah tersebut dan deklarasikan posisi. Setelah itu apabila head-nya 0, maka akan mengeluarkan statement linked list kosong. Dan apabila posisi yang dimasukkan kurang dari sama dengan 0, maka akan mengeluarkan statement posisi harus lebih besar dari 0. Kemudian kita membuat pointer bernama current. Dan apabila posisi yang dimasukkan sama dengan 1, maka head diset menjadi setelah dari current. Dan apabila head itu bukan 0 atau memiliki isi di dalamnya, maka sebelum dari head itu sama dengan 0. Kemudian current yang tadi akan kita hapus dengan menggunakan free current. Kemudian di sini kita deklarasikan i. Dan i kita set sama dengan 1. Dan apabila i masih lebih kecil dari posisi dikurangi 1 dan current tidak sama dengan 0, maka i akan terus bertambah. Dan selama proses itu berjalan, current sama dengan current point to next, yang berarti current akan terus berjalan menuju ke data selanjutnya. Dan apabila current ini sama dengan 0, atau setelah dari current sama dengan 0, maka akan mengeluarkan statement posisi yang dimasukkan terlalu besar, sehingga tidak dapat menghapus node yang berada di tengah. Kemudian kita menggunakan atau membuat pointer bernama temp, atau yang bisa kita sebut juga temporary. Yang kita set untuk menunjuk setelah dari current. Dan setelah dari current kita set sama dengan setelah dari setelah dari temp atau temporary. Kemudian apabila setelah dari temp bukan 0, maka data setelah dari temp itu akan menunjuk ke sebelumnya atau menunjuk ke current, yang berarti yang nantinya akan membuat menjadi dua arah atau bisa melihat ke data yang ada di belakangnya. Setelah itu, kita hapus data yang telah ditunjuk oleh pointer temp tadi dengan menggunakan free temp. Kemudian fitur selanjutnya yaitu menghapus node yang berada di akhir. Nah, sama seperti fitur-fitur yang sebelumnya saya jelaskan, kita deklarasikan dulu fungsinya, kemudian apabila head sama dengan 0, maka akan mengeluarkan statement linked list kosong. Dan apabila setelah dari head sama dengan 0, maka head tersebut merupakan satu-satunya data yang ada di linked list tersebut. Maka kita hapus data tersebut dengan free bintang head dan head-nya kita set sama dengan 0. Kemudian kita membuat dua pointer, yaitu current dan previous. Current kita posisikan untuk menunjuk head, sedangkan previous sama dengan 0.
Dan selama setelah dari current ini belum nol atau belum menemukan data terakhir, maka previous sama dengan current dan current sama dengan current point to next. Jadi current ini selalu berada satu data di depan previous. Dan previous juga selalu mengikuti dari belakangnya, meskipun current maju, nanti previous akan mengikuti. Dan apabila previous ini bukan nol, maka setelah dari previous ini sama dengan nol. Dan sebelum dari current sama dengan nol. Dan akhirnya data yang telah ditunjuk oleh pointer current tadi kita hapus dengan free current. Kemudian terdapat fitur hitung jumlah data. Kita deklarasikan fungsinya seperti biasa, kemudian kita set count atau hitung atau menjumlahkan sama dengan 0. Kemudian kita membuat pointer yang bernama current, dan selama pointer current tersebut bukan atau tidak sama dengan 0, maka hitungan akan ditambah. Dan current sama dengan current point to next, yang berarti current juga tetap berjalan ke data selanjutnya. Setelah mencapai data terakhir atau setelah current mencapai 0, maka kita menggunakan return count untuk menghasilkan hasil dari hitungan data tersebut. Kemudian fitur terakhir yaitu menjumlahkan data. Di sini kita deklarasikan fungsinya seperti fitur-fitur yang ada, kemudian kita set sum, yaitu penjumlahan, sama dengan 0. Kemudian kita membuat pointer yang bernama current. Dan selama current atau pointer current ini belum menemukan 0 atau belum mencapai data terakhir, maka data yang ditunjuk oleh current ini akan dijumlahkan terus ke sum, sehingga nantinya yang akan menemukan hasil penjumlahan dari seluruh data yang terdapat di list. Dan current sama dengan current point to next, yang berarti selama proses tersebut dijalankan, current akan berjalan ke data selanjutnya hingga menemukan data terakhir. Kemudian setelah proses tersebut selesai, maka akan kita gunakan return untuk menampilkan hasil dari penjumlahan tersebut. Kemudian di sini terdapat kode-kode yang digunakan untuk menampilkan metode-metode yang berada di atas. Pertama-tama kita membuat pointer head yang diset sama dengan 0, kemudian kita deklarasikan pilihan data dan posisi. Kemudian kita gunakan printf untuk menampilkan pilihan-pilihan yang ada, serta scanf untuk mengambil input dari pilihan yang dipilih oleh user. Apabila pilihan 1, maka akan manggil fungsi tambah awal. Apabila pilihan 2, akan manggil fungsi tambah tengah, dan sama seterusnya hingga pilihan ke-9. Dan apabila pilihan sama dengan 0, maka akan mengeluarkan statement program telah selesai. Dan apabila memasukkan input yang lain, maka akan mengeluarkan statement pilihan tidak valid. Dan proses tersebut akan dilakukan selama pilihan tidak sama dengan 0. Apabila pilihan yang dimasukkan sama dengan 0 atau bisa dibilang program telah selesai, maka proses tersebut akan diakhiri. Berikut merupakan contoh run dari program yang telah saya buat. Pertama kita tambahkan data di awal. Setelah itu kita coba cek dengan transverse, berhasil muncul. Kemudian kita coba tambahkan di tengah. Kita masukkan ke posisi ketiga. Kita cek lagi, berhasil. Kemudian kita tambahkan di akhir. Kita cek di transverse, berhasil. Kemudian kita coba hapus data awal. Berhasil, kemudian kita coba hapus di tengah. Posisi keempat. Kita coba lihat di transverse, berhasil. Kemudian kita hapus di akhir. Kita cek lagi, berhasil. Kemudian kita hitung, kalau di layar berarti jumlahnya adalah 4. Betul, dan apabila dijumlahkan datanya maka akan menjadi 21. Sekarang kita coba pencet 0 untuk keluar, dan berhasil. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.